Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Jari Aljabar bersama saya, Pak Bahar. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berjumpa kembali di channel ini dalam rangka membahas seputar pendidikan anak. Kali ini tema kita adalah proses pembelajaran matematika bagi anak usia dini. Mudah-mudahan pembahasan kita ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua, bagi para orang tua dan para guru. Bapak dan Ibu, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana proses penerapan pembelajaran matematika bagi anak usia dini yang diterapkan selama ini oleh Jari Aljabar. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjawab bahwa proses pembelajaran matematika bagi anak usia dini di Jari Aljabar itu ada 4 tahap, yaitu tahap pertama adalah proses pembelajaran dengan konsep menggunakan benda nyata. Kemudian yang kedua adalah dengan konsep gambar. Dan yang ketiga adalah proses pembelajaran dengan konsep bilangan atau angka. Nah, yang keempat adalah proses pembelajaran dengan metode Jari Aljabar. Jadi, ada 4 tahap yang harus dilalui dengan baik dan benar dalam proses pembelajaran pada anak. Nah, tahap demi tahap ini harus dilalui dengan baik, sehingga proses pembelajaran ini tidak lagi menjadi beban buat anak-anak. Tidak lagi anak-anak menjadi takut belajar matematika. Tidak lagi matematika menjadi sulit dan membuat anak-anak stres. Jadi insya Allah 4 tahap proses pembelajaran ini memberikan kemudahan bagi anak-anak. Jadi proses pembelajaran ini bukan sekedar memberikan kemudahan, tapi juga dia lebih mudah, cepat, cerdas, dan menyenangkan. Inilah proses pembelajaran matematika bagi anak usia dini yang telah kami terapkan dan kami bisa buktikan, dan sudah banyak kesaksian-kesaksiannya bahwa metode ini bisa diterima oleh anak-anak dengan mudah, cepat, dan menyenangkan tadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah banyak tahu tentang konsep-konsep pembelajaran. Ya. Selama ini konsep pembelajaran masih belum bisa membuat anak-anak menjadi senang belajar matematika, sehingga sampai saat sekarang matematika itu masih terasa susah, masih terasa sulit, ya, masih merasa menakutkan. Nah, oleh karena itu, insya Allah kami akan berikan training kepada para orang tua, kepada guru dan mahasiswa, agar proses pembelajaran ini bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat bagi anak-anak, ya, bagi para siswa, ya. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan training yang
kami berikan ini adalah training-training yang saat sekarang ini kami berikan hanya melalui training online. Sebelumnya kami memberikan training ini langsung ya. Jadi training ini diberikan langsung secara offline ya, bagi para guru dan mahasiswa ya, di berbagai perguruan tinggi. Dan berikut ini adalah salah satu dari cuplikan video training yang kami berikan bagi mahasiswa di UNILA. Silakan disimak, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan nanti kami lanjutkan materi ini setelah video ini kami tayangkan. Terima kasih. Pemirsa, pengurus metode berhitung jari aljabar Lampung mengadakan pelatihan untuk tingkat dasar di Gedung R3 Fakultas MIPA Universitas Lampung. Pelatihan diikuti oleh lebih dari 50 orang peserta yang terdiri dari mahasiswa UNILA. Pelatihan dilakukan langsung oleh penemu metode berhitung jari aljabar Barudin MD. Para peserta terlihat antusias. Selain mudah dipelajari, cara pembelajaran ini pun dilakukan dengan bermain. Hal ini sesuai jika diterapkan pada anak di usia dini. Metode jari aljabar lahir atas dasar keprihatinan terhadap sistem pengajaran atau proses belajar mengajar matematika yang tidak pernah ada pembaharuan, sehingga pelajaran matematika dianggap pembelajaran yang sulit, menyusahkan, dan menakutkan. Untuk itu, jari aljabar ingin merubah paradigma tersebut. Satu konsep metode belajar matematika yang kita konsep dengan mudah, cepat, cerdas, dan menyenangkan. Nah, tentunya konsep ini memberikan solusi yang lebih dari konsep-konsep yang sudah ada. Untuk guru dan orang tua yang mempunyai anak usia 5 tahun sampai 12 tahun. Ari Sulistyo, Tegar TV, Bandar Lampung. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang proses pembelajaran matematika pada anak usia dini. Sebelumnya saya sudah jelaskan tadi ada 4 tahap proses pembelajaran yang kita terapkan di jari aljabar. Nah, dari 4 proses atau 4 tahap pembelajaran ini, saya ingin bahas yang terakhir, yaitu tahapan proses pembelajaran dengan jari aljabar. Kenapa saya hanya ingin membahas di tahap yang keempat? Karena tahap pertama dengan benda nyata, dengan gambar, tahap kedua, tahap ketiga dengan bilangan, itu sudah banyak diterapkan di berbagai sekolah ya, dan di tempat-tempat kursus. Tetapi ternyata 3 tahap itu saja masih belum cukup untuk membuat anak menjadi mudah belajar, untuk anak menjadi senang belajar. Oleh karena itu, saya tambahkan 1 tahap lagi, yaitu tahap proses pembelajaran matematika dengan metode jari aljabar. Kenapa saya harus tambah? Bapak dan Ibu serta para guru, ketahuilah bahwa konsep bilangan itu sebenarnya adalah abstrak bagi anak-anak, sehingga anak-anak belum mampu logikanya ya menerima sesuatu yang abstrak. Nah, oleh karena itu jari aljabar mencoba untuk menerjemahkan angka atau bilangan itu ke dalam jari-jari yang lebih mudah ya dicerna oleh anak-anak dan real ya.
Jadi tidak abstrak lagi, ya, karena jari-jarinya setiap orang bisa menggunakan, ya, dan anak-anak pun dengan mudah ya menggunakannya. Jadi inilah mengapa metode jari aljabar menambahkan satu proses pembelajaran lagi, karena kita ingin anak-anak belajar dengan benda-benda yang real, ya, sebelum logikanya kita bangun, ya, lebih jauh. Nah, untuk proses pembelajaran ini di jari aljabar ada tahap-tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama adalah membilang, ya, dengan metode jari aljabar 1 sampai dengan 10. Kemudian tahap kedua adalah menjumlahkan bilangan, ya, hingga hasilnya paling banyak 10. Ya. Kemudian tahap berikutnya mengurangkan bilangan, ya. Jadi mengurangkan bilangan, ya, yang tidak lebih dari hasilnya tidak lebih dari 10. Ya. Kemudian tahap berikutnya adalah mengkombinasikan penjumlahan dan pengurangan, ya, itu pun sampai dengan bilangan 10. Ketika anak sudah paham dengan jari aljabar sampai dengan bilangan 10 tadi, baru kemudian ditambah, ya, bilangan 11 sampai dengan 20. Setelah 11 sampai 20, barulah si anak sudah mulai lancar, ya, mengenal lambang-lambang bilangan, bagaimana menjumlah, mengurangkan, dan mengkombinasikan penjumlahan dan pengurangan itu. Baru kemudian soal-soal itu lebih besar lagi bilangannya, sampai dengan bilangan 100. Ya. Nah, kalau sudah mampu, itu 100 bisa diteruskan sampai 200 sampai 1000 pun bisa. Nah, karena itu anak-anak TK, ya, itu dengan sangat mudahnya belajar matematika ini dengan metode jari aljabar. Nanti kita simak video-videonya, ya, bagaimana proses pembelajaran ini berjalan, ya. Kemudian sampai anak-anak TK itu mampu berhitung yang sangat sulit sekali, ya, bagi anak-anak TK yang lain, ya. Malah kadang-kadang gurunya juga kesulitan, ya, menyelesaikan soal itu. Tapi buat anak-anak yang belajar dengan kita dengan metode jari aljabar, insya Allah bisa. Nah, untuk itu mari kita lihat proses pembelajarannya, mulai dari mengenal angka, kemudian penjumlahan 1, penjumlahan 2, dan seterusnya. Ya, terima kasih. Silakan disimak videonya. 1, Iya, 2, iya, 3, betul, 4, bagus, 5, pinter, 6, iya, 7, bagus, 8, bagus, 9, bagus, 10. bagus, pinter. Sekarang tambah-tambahan ya. 1 1 tambah 1 tambah 1, berapa? 2 Ya, tambah 1 tambah 1, berapa? 3, Bagus, tambah 1 1, itu berapa? 4, Tambah 1. 5, Iya, tambah 1 6, tambah 1 7, tambah 1 lagi. De, 8, ya, tambah 1 lagi. 9 9, tambah 1 lagi. 10. Pinter, jos. Jos. Sekarang tambah 2 ya.
Oke, siap. 1 1 tambah 2. tambah 2 1 2 Pinter. Berapa? 3 Bagus. Tambah 2. 1 2 Berapa? 5 Tambah 2 lagi. 1 2 Berapa? 7 Pinter sekali. Tambah 2 lagi. 1 2 Iya, berapa? 9. 11 Pinter. Tambah 1. tambah 1 Berapa? 10 Pinter. Jos. Jos. 7 tambah 6 1 2 3 4 5 6 tambah 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tambah 15 10 tambah 5 1 2 3 4 5 tambah 8 1 2 3 4 5 6 7 8 tambah 13 10 tambah 3 1 2 3 dikurang 14 10 kurang 4 1 2 3 4 dikurang 17 10 kurang 7 1 2 3 4 5 6 7 tambah 22 tambah 23 10 20 tambah 3 1 2 3 tambah 25 10 20 tambah 5 1 2 3 4 5 jawab hasilnya 75. Berapa hasilnya tadi? 75. Good job.